Wanita diam-diam menikah dengan cinta pertamanya. Dia pikir pria itu akan marah dan kehilangan kendali. Namun tak disangka pria itu hanya diam, menggenggam tangannya lalu menyerahkannya sendiri pada cinta pertama. Saat itu hati wanita muncul rasa tidak tenang. Tapi di hadapan semua tamu, dia hanya bisa melihat pria itu pergi. Tanpa tahu sejak saat itu dia akan benar-benar kehilangan dirinya. 5 tahun lalu, pria itu lahir dari keluarga miskin, namun jatuh cinta dengan wanita bangsawan. Tapi aturan keluarga wanita jelas menyatakan, penerus keluarga tidak boleh menikah dengan orang miskin. Demi pria itu, wanita rela melepaskan hak waris. Meski dipukuli dengan aturan keluarga, dia tetap bersikeras bersamanya. Melihat putrinya menderita, sang ibu akhirnya mengalah. Tapi dengan syarat keluarga harus meninggalkan keturunan dengan darah unggul, dan ayah dari anak itu harus dipilih langsung oleh orang tua. Pria itu tak pernah menduga, wanita justru setuju begitu saja. Sejak itu dia hanya bisa menyaksikan wanita dekat dengan pria lain, hingga wanita hamil dan melahirkan anak perempuan. Barulah dia merasa penderitaan sudah berakhir. Saat anak genap sebulan, dengan gembira pria itu ingin membawa wanita pergi. Namun wanita berkata dingin, ayah menginginkan seorang cucu laki-laki, baru dia bisa pergi bersama pria itu. Awalnya pria itu menolak, tapi tahu wanita sudah mengiyakan, bahkan mengaku cinta pertamanya rela memberinya seorang anak lagi. Mendengar itu pria itu sangat terpukul. Apalagi cinta pertamanya langsung menyetujui di sampingnya. Wanita mati-matian ingin punya anak lagi, hanya demi bisa cepat bebas. Melihat itu pria itu benar-benar putus asa dan pergi. Namun malam harinya, cinta pertama wanita justru datang ke rumah. Pria itu heran, sampai mendengar wanita berkata, anak mereka baru saja demam muntah darah. Sekarang sedang diselamatkan di rumah sakit. Saat itu pria baru sadar, mereka menyalahkannya. Meski dia sudah menjelaskan, ayah wanita tetap memerintahkan untuk mengurungnya di ruang pendingin, hingga tubuhnya lemah karena siksaan, baru dilepaskan. Tapi kali ini dia sudah tak bisa menahan lagi, berniat membawa wanita pergi. Namun dia justru melihat, wanita dengan rela membiarkan cinta pertamanya membantunya melancarkan ASI. Saat itu pula, harapannya benar-benar hancur. Dia pergi keluar rumah mencoba lari dari segalanya. Tapi saat itu adik seperguruan muncul. Memberitahunya konsorsium luar negeri bersedia menambah investasi. Asal dia sendiri yang jadi presiden direktur. Ternyata selama wanita hamil setahun ini, dia dan teman-temannya sudah sukses membangun usaha. Tapi demi wanita, dia rela melepaskan kesempatan ke luar negeri. Kini dia sadar, sudah saatnya pergi. Lalu menerima tawaran itu. Namun saat pulang ke rumah, dia justru melihat wanita bersama anak dan cinta pertamanya dalam suasana hangat. Melihat dirinya datang, wanita masih bersikap ramah menanyakan kabarnya. Namun tetap menuduh anak sakit adalah kesalahannya. Mendengar itu, pria yang sudah penuh kekecewaan ingin pergi. Tapi dia melihat di pergelangan tangan cinta pertama, ada jam yang dulu dia berikan pada wanita. Dan jam itu adalah peninggalan orang tuanya. Dia langsung bertanya dengan marah. Namun wanita berkata santai, bahwa jam itu diberikan pada cinta pertamanya karena dia menyukainya. Pria pun berusaha merebut kembali jam itu. Namun cinta pertamanya pura-pura jatuh. Wanita buru-buru melindunginya. Bahkan mengatakan bahwa dialah ayah dari anak itu. Dan berjanji akan membela untuknya. Saat itu pria benar-benar sadar, bahwa dirinya hanyalah orang luar. Malam harinya wanita datang ke kamarnya, meminta pria itu menunggu sedikit lagi. Setahun kemudian mereka bisa kembali seperti dulu. Dia juga berkata, 2 hari lagi adalah pesta ulang tahun pertama anak, dan pria harus datang. Dengan cepat hari pesta pun tiba. Pria melihat kebahagiaan mereka. Namun hatinya terasa dipermalukan. Saat foto keluarga sedang diambil, tiba-tiba layar pembatas roboh. Cinta pertama wanita langsung dilarikan ke rumah sakit. Pria ingin pergi, namun ayah wanita menghadangnya.